semangat dalam belajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Suci Isnasari dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang transformasi untuk kelas 9 SMP. Mari simak pembahasan berikut ini ya. Baik, pada pembahasan transformasi memiliki 4 subpokok bahasan. Ada translasi atau pergeseran, rotasi atau perputaran, dilatasi, perbesaran atau perkecilan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang refleksi atau pencerminan. Baik, pada materi transformasi, khususnya pada subbab refleksi atau pencerminan, memiliki tujuan pembelajaran yang akan dicapai setelah mempelajari pada materi refleksi atau pencerminan. Yang pertama, siswa dapat menentukan titik bayangan hasil refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, terhadap titik pusat O 0,0 dengan cara menggambar. Jadi, yang pertama, siswa melakukan kegiatan menggambar untuk mendapatkan titik bayangan yang telah direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan titik pusat O 0,0. Setelah menggambar, maka siswa akan mampu mencapai tujuan pembelajaran yang pertama dan akan mencapai tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu siswa dapat menentukan titik bayangan hasil refleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pusat O 0,0 dengan menggunakan rumus. Sehingga setelah siswa mampu menggambar dengan benar, maka siswa dapat mendapatkan rumus, dapat menggunakan rumus, dan dapat menerapkan rumus dalam soal, khususnya pada materi refleksi atau pencerminan. Baik, selanjutnya kalian amati kedua gambar di samping ya. Perhatikan gambar tersebut. Baik, setelah kalian mengamati kedua gambar tersebut, maka pada peristiwa pertama, yaitu ada seorang anak laki-laki sedang bercermin, dan peristiwa kedua ada seorang anak perempuan yang sedang bercermin. Setelah kalian mengamati kedua peristiwa tersebut, apa yang dapat kalian ketahui? Baik, yang dapat diketahui setelah mengamati kedua gambar tersebut adalah ketika seseorang sedang bercermin merupakan salah satu penerapan refleksi atau pencerminan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, ketika kalian bercermin, maka di cermin akan mendapatkan bayangan yang sama seperti diri kalian, sehingga dapat didapatkan bahwa sifat bayangan yaitu tegak lurus terhadap bidang, dan yang kedua memiliki jarak yang setelah kalian mengamati pada peristiwa sebelumnya dan kalian mengetahui pada peristiwa tersebut merupakan penerapan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian dapat mengasosiasikan peristiwa tersebut dengan definisi refleksi atau pencerminan, sehingga diperoleh definisi refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan. Setelah kalian mengetahui definisi refleksi atau pencerminan, sehingga kalian dapat mengetahui informasi atau mengumpulkan informasi materi-materi refleksi atau pencerminan yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama adalah refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, yang kedua refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, dan yang ketiga refleksi atau pencerminan terhadap titik pusat O 0,0. Pada pembahasan yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Perhatikan pada gambar berikut ini. Pada gambar sudah terdapat sumbu X, sumbu Y, dan titik. Di mana pada gambar terdapat titik A 3,4, kemudian yang akan direfleksikan terhadap sumbu E
sifat bayangan yaitu tegak lurus dan memiliki jarak yang sama. Langkah yang pertama adalah perhatikan posisi titik A 3,4. Yang kita lihat atau kita refleksikan, maka hasil bayangannya akan tegak lurus terhadap sumbu X, sehingga hasil bayangannya berada di bawah sumbu X. Langkah yang kedua adalah perhatikan jarak dari titik 3,4 tersebut. Berarti memiliki jarak 3 satuan dari sumbu X dan 4 satuan dari sumbu Y, sehingga memiliki hasil bayangan di bawah dengan titik A aksen 3,-4. Sehingga dapat diketahui titik A 3,4 yang direfleksikan terhadap sumbu X menghasilkan titik A aksen 3,-4. Kemudian pada contoh yang kedua ya, memiliki titik B 2,2 yang akan direfleksikan terhadap sumbu X. Selanjutnya, perhatikan juga jarak yang sama dan tegak lurus terhadap sumbu X. Sehingga tegak lurus terhadap sumbu X, titik bayangan berada di bawah sumbu X dan kita hitung jarak yang sama, yaitu 2 satuan dari sumbu X dan 2 satuan dari sumbu Y. Maka kita hitung dari sumbu X memiliki jarak satuan 2 dan dari sumbu Y memiliki jarak satuan 2, sehingga menghasilkan titik B aksen 2,-2, sehingga didapatkan apabila ada titik B 2,2 yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan titik B aksen 2,-2. Dari kedua contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa rumus pencerminan terhadap sumbu X, perhatikan gambar tadi ya, yaitu R apabila ada titik R, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan titik R aksen X, Y. Perhatikan contoh soal berikut ini. Apabila ada titik R, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan titik R aksen 3,-11, maka tentukan nilai X dan Y-nya. Ingat kembali rumus refleksi terhadap sumbu X, yaitu apabila titik R, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan titik R aksen X, Y. Sehingga di situ memiliki titik R aksen dengan koordinat X, Y dan titik R aksen pada soal yaitu 3,-11. Setelah itu kita membuat persamaan yaitu X sama dengan 3 dan negatif Y sama dengan negatif 11. Maka sama-sama kita bagi dengan 1/-1, maka menghasilkan Y sama dengan 11. Pembahasan kedua yaitu refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y. Perhatikan gambar berikut ini ya. Pada gambar sudah terdapat sumbu X, sumbu Y, dan titik. Pada gambar memiliki titik A 4,3. Perhatikan ya, titik A-nya 4,3. 4,3 berada di kanan sumbu Y yang akan direfleksikan terhadap sumbu Y, sehingga menghasilkan titik bayangan yang tegak lurus dan memiliki jarak yang sama karena sesuai dengan sifat bayangan yaitu tegak lurus terhadap bidang dan memiliki jarak yang sama. Sehingga langkah pertama adalah kita hitung jaraknya. Jaraknya yaitu 4,3 ya. 4 memiliki 4 dari sumbu Y dan 3 dari sumbu X. Sehingga tegak lurus, sehingga titik bayangannya berada di kiri sumbu Y. Selanjutnya, sesuai dengan jarak yang sama, kita hitung berapa satuan 4 dan 3 ke atas, sehingga mendapatkan titik bayangan titik A aksen negatif 4,3, sehingga didapatkan titik A 4,3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y
menghasilkan titik A aksen negatif 4,3. Baik, pada contoh yang kedua yaitu titik B, perhatikan 2,2. Sehingga titik B berada di kanan sumbu Y yang akan direfleksikan terhadap sumbu Y, maka titik bayangan akan berada di kiri sumbu Y. Perhatikan juga jaraknya memiliki jarak sama, yaitu 2 satuan ke kanan dari titik B-nya dan 2 satuan ke atas. Sehingga kita refleksikan memiliki jarak 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Sehingga didapatkan titik B aksen yaitu negatif 2,2. Dari kedua contoh titik tersebut, maka didapatkan rumus refleksi atau pencerminan terhadap sumbu Y, yaitu apabila ada titik Rx, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y menghasilkan titik R aksen negatif X, Y. Selanjutnya perhatikan contoh soal berikut. Apabila ada sebuah segitiga ABC, masing-masing memiliki titik sudut A 1, negatif 3, titik sudut B 2,1 dan titik sudut C 4,3. Apabila sebuah bangun ABC akan direfleksikan terhadap sumbu Y, maka tentukan titik bayangan dari bangun ABC yang telah direfleksikan terhadap sumbu Y. Oke, perhatikan ya. Masih ingat kan rumus dari refleksi terhadap sumbu Y? Apabila ada titik Rx, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan titik R aksen negatif X, Y. Maka pada titik sudut yang pertama yaitu titik A 2,1. X-nya sama dengan 2, Y-nya sama dengan 1. Sehingga tinggal kita substitusi ke dalam rumus. Sehingga menghasilkan titik A 1, negatif 3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan titik A negatif 1, negatif 3. Pada titik sudut yang kedua yaitu titik B 2,1 dengan X sama dengan 2 dan Y sama dengan 1. Maka ketika sudah direfleksikan memiliki hasil titik B 2,1 yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan titik B aksen negatif 2,1. Selanjutnya pada titik sudut yang ketiga yaitu titik C 4,3. Sehingga 4 sama dengan X dan 3 sama dengan Y. Setelah direfleksikan maka menghasilkan titik C 4,3 yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan titik C aksen negatif 4,3. Selanjutnya perhatikan pada gambar yang ada di samping ya. Pada gambar ABC yang warna merah merupakan ABC sebelum direfleksi seperti itu, maka dari setiap titik sudut itu akan membentuk sebuah bangun segitiga. Dan yang kedua adalah gambar bangun ABC berwarna hitam itu merupakan hasil bayangan dari bangun ABC yang sudah direfleksi terhadap sumbu Y. Oke, selanjutnya kita akan membahas untuk pembahasan yang ketiga yaitu refleksi terhadap titik asal O 0,0. Jadi perhatikan ya, di situ sudah ada sumbu X, sumbu Y, dan di situ ada garis putih yang miring. Itu kita simbolkan dengan titik O 0,0. Langkah yang pertama adalah memperhatikan untuk garisnya ya 0,0. Kemudian titik yang pertama yaitu titik E 4,4 yang akan direfleksikan terhadap titik asal O 0,0 sehingga tegak lurus dengan garis yang sudah dibentuk dari titik asal O 0,0. Sehingga perhatikan di situ ya, memiliki jarak yang sama dengan titik pusat O 0,0, maka di situ hasil refleksinya berada di bawah ya, serong ya. Sehingga di situ dengan jarak yang sama 4 satuan dari sumbu Y dan 4 satuan dari sumbu X. Sehingga hasil refleksinya yaitu titik E aksen negatif 4, negatif 4. Sehingga dapat dikatakan
titik E 4,4 yang direfleksikan terhadap titik asal O 0,0, maka menghasilkan titik E aksen E negatif 4, negatif 4. Selanjutnya untuk titik yang kedua yaitu titik F. Di situ sama langkah-langkahnya yaitu negatif 8,6 sehingga negatif 8,6 yang akan direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0 sehingga menghasilkan titik F aksen 8, negatif 6. Dari kedua contoh tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila ada titik Rx, Y yang direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0 maka menghasilkan titik R aksen negatif X, negatif Y. Baik, di sini ada contoh yang ketiga yaitu titik M negatif 85,108 yang akan direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0. Maka hasil dari M aksennya berapa? Ingat ya, dari hasil refleksi tersebut kita dapat mengetahui yaitu negatif X, negatif Y. Sehingga di situ X-nya bernilai negatif 85, sehingga untuk negatif X-nya yaitu 85 dan untuk Y-nya bernilai 108, maka untuk negatif Y-nya bernilai negatif 108. Baik, setelah melakukan pembahasan pada ketiga pembahasan tersebut, maka didapatkan informasi penting. Yang pertama adalah definisi refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah salah satu jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang dengan menggunakan sifat bayangan. Yang kedua adalah menghasilkan rumus dari titik bayangan yang sudah direfleksi terhadap sumbu X, sumbu Y, titik pusat O 0,0. Rumus yang pertama yaitu apabila titik R, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan titik R aksen X, negatif Y. Yang kedua adalah apabila ada titik R, X, Y yang direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan titik R aksen negatif X, Y. Dan yang ketiga, apabila ada titik R, X, Y yang direfleksikan terhadap titik pusat O 0,0, maka menghasilkan titik R aksen negatif X, negatif Y. Ingat ya, itu informasi penting yang perlu kalian catat untuk pembahasan kali ini. Oke, terima kasih untuk pembahasan pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selalu jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan semoga kita semua terlindungi dari coronavirus. Tetap semangat dalam belajar meskipun di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.